A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat dan kepada seluruh ananda siswa-siswi SMIT Nurul Ilmi Jambi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tahsin surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya Ustadz mengingatkan kembali kepada ananda yang belum sempat menonton video materi sebelumnya, Ustadz harapkan bisa menontonnya terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengawalinya, mari sama-sama kita mengucap lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya silakan ananda untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Silakan mengambil mushaf Al-Qur'annya dan kemudian membuka surah Al-Fatihah. Insyaallah kita sama-sama akan belajar untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting karena ia merupakan salah satu syarat sahnya salat kita. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, maka salat kita pun tidak sah, ya. Baiklah, kita akan mulai untuk prakteknya. Kita akan mengawalinya dengan lafaz isti'adzah atau lafaz ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti Ustadz akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada setiap hurufnya. Baik, Ustadz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan yang pertama huruf A. Cara mengucapkan huruf A yaitu harus dengan tipis. Ya, kesalahan yang sering terjadi mengucapkan huruf hamzah dengan ditebalkan. O. Kalau dalam ilmu tajwidnya sering disebut dengan tafkhim. Namun sifat huruf hamzah ini harus tipis, yaitu tarqiq. A. Caranya bibir kita atau mulut kita dibuka. A, tidak O, ya. Itu yang pertama. Kemudian kemudian huruf kedua yaitu huruf ain. Huruf ain makhrajnya keluar daripada tengah tenggorokan. Bukan dari rongga hidung atau keluar dari hidung. Itu juga tidak tepat. Jadi huruf ain makhrajnya pada tengah tenggorokan. Kemudian huruf ain di sini barisnya berbaris dhamma. Ya. Jadi karena dia dhamma, maka huruf tersebut harus dimonyongkan atau harus dimajukan bibir kita. Ya, cara mengucapkan dhamma yang sempurna yaitu dengan memajukan kedua bibir kita, dimonyongkan. Oke? Itu ya. Kemudian setelah huruf ain ada waw sukun dan selanjutnya ada huruf za. Ya. A'udzu. Nah, huruf za di sini makhrajnya itu pada ujung lidah, ya, dengan cara mengeluarkan sedikit ujung lidah tersebut. Ujung lidah kita dikeluarkan sedikit. Jangan sampai membacanya
A'udzu, zu. Jangan sampai mengucapkannya seperti huruf za. Beda antara za dengan za, ya. Jadi cara mengucapkan huruf za yaitu dengan sedikit dikeluarkan ujung lidah. Za, sedikit saja, ya. A'udzu, ya. Ada 3 huruf yang harus ujung lidah sedikit dikeluarkan, yaitu huruf za, fa, dha. Za, fa, dan dha. Nah, jadi cara mengucapkan huruf za yaitu harus dikeluarkan ujung lidah kita sedikit dikeluarkan. Za. A'udzu. Kemudian billahi. Nah, di sini huruf ba berbaris kasroh. Nah, kesalahan sering terjadi pada pengucapan baris kasroh, terkadang tidak sempurna. Yang harusnya jadi i kadang menjadi e, ya. Jadi i-nya tidak sempurna. Billahi, billahi, billah. Itu tidak tepat. Yang tepat huruf baris kasroh harus ditarik bibir bagian bawah. I, billahi, ya. Jadi kasroh itu harus dengan pengucapan baris kasroh harus dengan sempurna. I-nya harus sempurna. Tidak boleh jadi e, jangan billahi. Ya, itu billahi. A'udzu billahi. Kemudian minasyaitoni. Nah, yang harus diperhatikan di sini huruf shin-nya. Huruf shin di sini bertasdid, jadi harus ada penekanan terlebih dahulu. Minasyai, ya. Kemudian huruf shin mempunyai sifat tapasyi, yaitu apa? Udara menyebar, udara yang menyebar. Minasya, itu namanya tapasyi, udara menyebar dengan udara yang menyebar, ya. Jadi cara mengucapkan pada lafaz shin di sini harus ditekan terlebih dahulu, kemudian udaranya menyebar. Minasyai. Kemudian huruf to. Makhraj to berada pada ujung lidah menyentuh gigi bagian atas. To. Kemudian cara mengucapkan huruf to yaitu dengan cara menempelkan ujung lidah pada gigi bagian atas. To. Kesalahan yang sering terjadi, terkadang mengucapkan huruf to, bibir kita ikut maju ke depan. To. Nah, ini tidak tepat karena posisi makhraj huruf to itu bukan pada bagian bibir, tetapi pada bagian lidah kita. Jadi yang harus digerakkan lidah, bukan bibir kita. Jadi posisi bibir kita seperti biasa, ya, kecuali dia nanti berbaris dhamma, ya, itu harus dimonyongkan tu karena dhamma tadi cara mengucapkannya memang harus dimonyongkan, ya. Tetapi ketika dia berbaris fathah, dia tidak dimonyongkan. To, ya, tidak to. Kemudian minasyaitonir rajim. Nah, di sini pada akhir ayat yaitu huruf mim, kita harus mengucapkannya tidak berhenti langsung, tetapi ada sedikit aliran terlebih dahulu karena huruf mim di sini mempunyai sifat tawassut, yaitu artinya sedikit mengalir. Jadi tidak boleh kita membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim itu berhenti total, itu tidak boleh, tetapi harus dialirkan sedikit, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi cara mengucapkan huruf mim pada akhir ayat ini tidak
matikan total ya, ada sedikit aliran. Karena itu adalah sifat dari huruf mim tersebut, yaitu tawassut, sedikit mengalir. Baik, selanjutnya kita masuk ke lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan kembali pada lafaz bismi. Bismi. Ba, ingat dia berbaris kasrah, maka kita harus menarik bibir kita ke bawah. Bi, jangan B, jangan bismillah, bismillah. Nah, ini tidak tepat. Ingat ya, kasrohnya harus sempurna, I-nya harus sempurna. Bismillah. Ya. Kemudian setelah huruf ba ada huruf sin sukun di sini. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga, terkadang huruf sinnya dipantulkan. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya sin bukan termasuk pada huruf-huruf yang memantul. Seperti apa memantul? Seperti bismillah, bismi. Nah, ini juga tidak tepat. Yang tepat dialirkan. Bismi. Ya. Bismillahi. Baik, selanjutnya Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Ingat huruf ra di sini dia ada tasydid. Jadi ada sedikit ditahan terlebih dahulu. Nah, kesalahan sering terjadi, terkadang terlalu menekan huruf ra, terlalu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga tidak tepat. Biasa saja ya. Jadi ditahan tapi tidak terlalu menekan ke dalam. Rahmanirrahim itu tidak tepat. Yang tepat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian huruf ha-nya juga dialirkan, yaitu sifat al-hams, udara mengalir. Ar-Rahmani. Ya, jadi udaranya mengalir. Huruf ha mempunyai sifat al-hams, udara mengalir. Kemudian huruf mimnya, ingat jangan ditebalkan. Ma, bukan ma. Ar-Rahma itu salah, tetapi Ar-Rahma. Ma juga mempunyai sifat tipis. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ro yang kedua juga sama, ditekan terlebih dahulu. Ar-Rahim. Kemudian diakhiri dengan mim pada akhir ayat, maka sama seperti di awal tadi, harus dialirkan, tidak boleh Ar-Rahim. Tidak boleh diberhentikan total, tetapi dialirkan sedikit. Ar-Rahim. Baik, Ustaz ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini ingat huruf A dibaca tipis, tidak tebal ya, jangan tetapi A. Kemudian pada lafaz alhamdu terkadang banyak kesalahan, yaitu dengan memantulkan alhamdu, padahal di sini tidak ada huruf yang dipantulkan ya. Lam sukun, mim sukun itu bukan huruf yang dipantulkan ya. Jadi ada aliran sedikit, namanya tawassut ya. Alhamdu. Jadi sedikit mengalir, tidak dilepas, tidak alhamdu, itu salah ya. Yang tepat sedikit dialirkan.
Alhamdu. Ingat, makhraj lam itu ujung lidah menempel pada langit-langit atas. Al. Jadi kita letakkan ujung lidah pada langit-langit atas dan tidak dilepaskan terlebih dahulu. Al. Jadi dia tidak akan memantul. Kalau kita lepaskan dia akan memantul. Alhamdu. Ya. Jadi pada lafaz alhamdu itu tidak ada huruf yang memantul. Alhamdu. Kemudian lafaz lillahi, ya, lillahi ini kasrah semua barisnya. Jadi dibaca dengan i yang sempurna, lillahi. Jangan lillahi, lillahi. Ini tidak tepat. Yang tepat lillahi. Kemudian lafaz berikutnya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bi berbaris kasrah, bi. Kemudian ada alif lam di situ, lamnya sukun juga tidak dipantulkan. Jangan bil alamin. Bil itu dipantul. Yang tepat dialirkan sedikit. Bil alamin. Huruf ain ingat makhrajnya pada bagian tengah tenggorokan. Alamin. Kemudian pada akhir ayatnya juga itu sedikit dialirkan. Jangan alamin. Min. Itu tidak tepat. Yang tepat sedikit mengalir. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Itu yang dinamakan tawasud, sedikit mengalir, ya. Sebagai tambahan, huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud itu ada 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Lin Umar disingkat, ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Jadi ketika huruf-huruf ini berbaris sukun dia sedikit dialirkan. Baik, ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat pengulangan pada lafaz basmalah tadi, ya. Jadi kesalahannya hampir sama yang sering terjadi. Terkadang huruf ra-nya terlalu menekan, ya. Ar-Rahmanir Rahim itu juga tidak tepat. Yang tepat ditekan tapi tidak terlalu berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, itu ya. Berikutnya, lanjut pada ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang harus antum perhatikan di sini kembali lagi, ma-nya berbaris fathah, jangan sampai dibaca tebal, tetapi tipis. Ma, jangan sampai ma, ya. Maliki. Lam kasroh, kaf kasroh, i-nya sempurna, jangan sampai maliki. Oke. Jadi fokus i-nya dengan bacaan yang i sempurna. Maliki yaumiddin. Din sedikit mengalir, ya. Jadi jangan mati total pada akhir ayatnya. Maliki yaumiddin. Itu tidak tepat. Yang tepat Maliki yaumiddin. Selanjutnya ayat berikutnya perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kita perhatikan lafaznya satu persatu. Yang pertama iya. Huruf ya di sini ada tasdidnya, jadi ada sedikit menekan. Jangan sampai iyyaka. Ini tidak tepat. Karena ada tasdid maka dia sedikit diberikan penekanan. Iyyaka. Kemudian lafaz berikutnya iyyaka na'budu. Nah, yang
Yang harus diperhatikan di sini yang pertama huruf ainnya, ya. Huruf ainnya berbaris sukun, ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi, terkadang huruf ainnya tidak dialirkan, mati dia. Iyyaka na'budu, kana budu. Ini juga tidak tepat. Yang tepat huruf ainnya juga termasuk pada sifat tawasud, sedikit mengalir. Kana budu, kana na a iyyaka na'budu. Kemudian terkadang juga banyak yang mengucapkan pada lapas ini huruf ainnya keluarnya pada rongga hidung. Iyyaka na'budu, kana budu, kana budu. Ba berbaris doma, dal berbaris toma. Jadi harus dimonyongkan sempurna. Budu, jangan bedu. Iyyaka na'budu, itu salah. Yang tepat iyyaka na'budu. Ya, paham? Ya, itu ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Sama di sini iya-nya juga mempunyai tasdid. Wa iyyaka nasta'in. Baik, kita ulangi sama-sama ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Perhatikan bacaan Ustaz terlebih dahulu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini yang pertama kita harus perhatikan seperti biasa huruf hamzanya berbaris kasrah, jadi jangan dibaca tetapi i ya. Ihdinas sirata, si ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah, si, kemudian ro berada pada ujung lidah menempel langit-langit atas, ro ya. Jangan dibaca ro, ini tidak tepat ya, karena makhraj huruf ro itu berada pada lidah bukan pada bibir. Jadi yang bergerak itu lidahnya. Ro ya, ketika dia fathah. Ingat ya, kalau dia doma iya baru kita bisa dimonyongkan ke depan ru, tetapi ketika dia fathah jangan sampai maju ke depan ro. Sama dengan huruf to-nya, jangan juga dimajukan lagi ke depan to ya. Siroto, jangan siroto, itu tidak tepat ya. Bisa ulangi ya. Ihdinas sirato ya, paham? Ihdinas siratal mustaqim ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan siratal ladzi, ingat huruf za ujung lidah sedikit dikeluarkan. Siratal ladzina an'amta. Nah, di sini jangan sampai mengucapkan lapas nun sukun di sini an'am kemudian mim sukun itu dipantulkan. Jangan dibaca an'amta. Ini tidak tepat. Yang tepat an'amta, sedikit dialirkan ya, tawassut namanya. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat lanjutan ayatnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan di sini pada lafaz gha. Makhraj huruf gha itu berada pada tenggorokan bagian atas. Jadi tidak dibaca gho, jangan dimonyongkan, tetapi pada bibir pada keadaan normal gho, jangan gho
itu tidak tepat ya. Ghairil maghdu menggunakan huruf dot di sini, bukan huruf dal. Jangan sampai membacanya ghairil maghdu tetapi du beda. Jangan menyamakan antara huruf dal dengan dha. Ini sangat berbeda. Makhraj huruf dha itu berada pada tepi lidah, bisa bagian kanan atau kiri ya. Ghairil maghdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang perlu diperhatikan pada lapas waladdallin di sini itu huruf dotnya. Ya, salah satu ciri atau sifat dari huruf dot yaitu istitalah, yaitu meminta panjang. Maksudnya seperti apa? Jadi ada tarikan ketika mengucapkan lapas waladdallin di sini. Jadi tidak hanya membaca waladdallin tetapi ya, bisa didengar dengan jelas dia sedikit menarik, tertarik dia. Ya, itu salah satu dari sifat huruf dot ya, adalah istitalah, meminta panjang. Jadi ada tarikan, tidak terputus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada bacaan Al-Quran di surah Al-Fatihah ataupun pada surah-surah lainnya ya. Kesalahan yang sering terjadi pun hampir sama, yaitu terkadang kasrohnya tidak sempurna, pengucapan domanya juga tidak sempurna, dan beberapa makhraj dan huruf-huruf yang lain yang seharusnya dia posisinya normal, terkadang kita monyongkan seperti huruf do, so, to, go. Itu semuanya ketika fathah tidak perlu dimonyongkan, seperti biasa aja. To, zo, go, ya, tidak dimonyongkan. Baiklah, kita coba ulangi sekali lagi ya. Pada sesi terakhir ini kita coba ulang sekali lagi sama-sama. Kita baca dari lapas ta'awuz sampai akhir ayat surah Al-Fatihah ya. Bismillah, perhatikan, bisa diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, itulah materi kita pada hari ini. Insyaallah semoga bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali sesi materi tahsin berikutnya
dan kita akan membahas lebih detail lagi terkait tentang makhraj dan sifat-sifat hurufnya agar kita bisa mempraktekkan pada saat kita membaca Al-Quran maupun menghafalnya. Baik, itu saja dari Ustadz. Terima kasih banyak atas partisipasi antum. Sekali lagi, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama motivasi agar kita bisa ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan juga Ustadz tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat atau kurang maksimal. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.